Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung. Kali ini kami tim Nilas Luhur berada di suatu tempat, yaitu percabangan antara dua sungai, dan di sini disebut dengan nama Campuan. Bagi warga sekitar dan orang-orang yang mengerti tentang Campuan, di sini banyak terjadi kisah-kisah misteri. Kisah misteri apa aja? Mari ikuti saya. Kawan-kawan, sekarang saya persis ada di bawah pohon rengas. Ini adalah pohon rengas yang sangat besar, yang menjadi simbol untuk kali tempuran atau campuan yang ada di sini. Ini disinyalir umurnya sangat panjang. Nanti seberapa umurnya kita akan telisik. Dan ini merupakan saksi bisu ya, perjalanan tatanan masyarakat di sini mungkin yang dulu pernah ada, dan juga di sini konon dulu pernah ada orang semedi, dan juga ini juga di depan saya mungkin ini baru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sesaji, sebentar saya akan mendekat ya. Ini ada sesaji yang disinyalir belum lama disuguhkan oleh seseorang dengan keperluan tertentu mungkin. Nanti kita akan cari tahu. Ini ada ubi rampenya, macam-macam bunga ada di sini. Kita kembalikan, teman-teman. Sekarang di titik ini saya persis ada di tempat yang dinamakan Campuan, yaitu pertemuan dua sungai, yang satu dari arah Lawatan dan satunya lagi dari arah Kumalar. Nanti dari pertemuan sungai ini akan mengalir ke utara sampai ke Jembatan Seng atau ke Brukseng atau Jembatan Sidapurna, Bendungan Sidapurna. Nah, di belakang saya persis tadi ada pohon rengas yang sangat besar, dan di sini, di tempat ini seringkali itu banyak sekali orang memancing. Sebagai rahasia umum, kalau tempat yang dinyatakan wingit atau seram, biasanya di sini ikannya juga banyak, dan ini favorit para pemancing, khusus untuk memancing-mancing yang berani ya. Saya akan coba lihat lebih dekat lagi. Ini bambu yang udah rubuh, mungkin karena banjir atau karena memang nggak pernah ditebang. Ini sampai persis di atas sungai, jadi ini diinjak nggak nyampe merosot ya teman-teman. Kita bisa ke sini, kalau kita berani bisa sampai ujung. Ini jangan tiru adegan ini di rumah, karena di rumah nggak ada bambu ya. Kawan-kawan, ini titik persis di atas tempuran kali atau campuan. Saya hati-hati ini menginjak di bawah, karena di bawah ini disinyalir ada mungkin 3-4 meter di bawah. Tapi ini saya
nangkring di atas dapuran bambu yang rubuh. Nah, jangan coba adegan ini saya juga rada ngeri ya kawan-kawan, bisa nyelos gitu. Nah, ini pertemuan kali yang dari arah Lawatan dan juga arah Kumalar. Nanti akan mengalir ke sana ke Bendungan Sidapurna. Kita akan kembali ke tempat yang lebih enak. Kawan-kawan, di sini adalah titik yang tak jauh dari campuan, titik pertemuan dua sungai tadi. Nah, di sini sekitar ada 20 meter masuk ke dalam. Menurut para warga, di sini sering kali terjadi penampakan seekor buaya putih atau beberapa buaya putih. Kita akan coba. Ya, warga itu juga bukan cuma warga sekitar, tapi para pemancing juga sering dinampakin. Untuk itu mereka sangat menghindari areal yang ada di sini. Kita akan coba tanya ke Bro Tuying sama Mas Wandu ya, kebenarannya seperti apa. Mas Wandu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kata warga juga kata para pemancing di sini benar sering terjadi pemunculan buaya putih. Menurut pandangan secara batin, apakah benar ada di sini? Iya benar. Karena cerita ini tidak jauh ya. Saya alami sendiri dari keluarga saya. Oh, jenengan juga. Ibu saya berasal dari sini. Oh, beneran sekali. Ibunya berasal dari sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal ini juga nanti malam insya Allah. Bro Tuying, gimana? Ya, katanya gitu ada seperti itu, penjelasannya seperti apa ada istananya di sini atau mungkin dia ada perlintasan aja gitu? Emang istananya di sini. Istananya ada di sana. Iya, sini. Pas tuh posisi juga lagi liatin kita. Oke, mereka juga lagi liatin kita. Oke, nanti kita ngobrolin lagi aja. Cukup ya? Cukup. Baik teman-teman semua, sekarang kita lagi ada di lokasi siang tadi, yaitu di Campuan ya. Campuan itu tadi adalah pertemuan dua sungai. Nah, kita ngambilnya di belakang pohon yang gede tadi, karena di depan itu terlalu curam, kita hati-hati malah nanti jatuh ke kali, jadi kita ngambilnya di belakangnya gitu. Oh ya, ini masih sama Mas Wandu. Sekarang formasinya dia ada di samping saya. Ada perubahan sedikit. Ada perubahan formasi. Ini ada Mas Tuying. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah ada Mas Tommy. Ini kelihatannya fresh banget habis potong rambut kayaknya. Iya benar. Oke, malam ini seperti tadi penelusuran siang, kita akan mencoba membahas tentang ya momok juga. Ada lokasi di mana di sana kita tadi mendapati benar ada pohon yang gede sekali, itu pohon rengas. Dan di situ juga pertempuran atau temuan atau percabangan ya di situ dari dua kali, yang satu dari Kali Kemiri, yang kesananya ke arah selatan itu dari Desa Gemalar, terus Tungsukun, terus sampai ke
Kali Sorta juga, dan satunya sungai yang dari Desa Lawatan, melewati Desa Lawatan. Jadi bertemu di situ, orang sini menyebutnya campuan atau tempuran begitu ya Mas. Nah, karena sudah jadi barang umum lazim kalau tempuran kali itu biasanya itu menyimpan banyak misteri, Misteri. banyak kisah-kisah yang terjadi di situ yang di luar nalar, apalagi di situ ada kayak simbol, ada saksi bisu, yaitu pohon rengas. Dan aku pribadi gitu, meskipun aku juga seorang pemancing dulu-dulunya gitu, kalau sekarang masih juga kalau ada waktu senggang. Jadi di situ ada pohon rengas yang sangat besar. Itu kalau misalnya kita puterin sama orang dewasa itu kayaknya sekitar 6-5 orang ya Mas Andi ya. Kurang lebih segitu. Iya, baru kita bergandengan tangan begini kita bisa ketemu gitu. Itu kalau lingkarnya kita nggak ngukur, yang jelas mungkin seperti itu. Tapi untuk tingginya kira-kira sampai 80 atau 70 gitulah. Itu besar sekali. Nah, di situ konon sering ada penampakan-penampakan, ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang setempat atau orang dari mana. Kita nanti akan coba bahas campuan dan pohon rengas itu sendiri gitu ya Mas Wandu Ya. Oke, ini yang pertama letak geografisnya ya. Jadi campuan itu ada masih di wilayah Desa Kupu. Desa Kupu itu Kecamatan Tuguturi. Kecamatan Tuguturi, Kabupaten Tegal, letaknya di sebelah Barat. utara desa kami gitu. Itu termasuk Kupu Utara. Dan kalau kita ngalor dari tempat itu kita ke utara sekitar 200 meter itu ada bendungan Sidapurna yang kita bahas kemarin. Iya. Iya kan? Oke. Nah, ini menarik sekali tadi. Kalau kita mau, kita kan biasanya kemarin kan kita nyelidik ke masa lalu gitu. Kalau memang ada saksi, ada yang kita bisa lihat itu pohon rengas. Itu gede sekali seperti ini Mas Wandu. Itu kalau menurut pandangan saya gitu ya, kalau melihat dari umumnya pohon itu ratusan tahun mungkin. Benar. Iya kan? Mungkin ratusan tahun. Gini, Mas Tuying. Iya. Biasa bagian jenengan gitu. Kalau menurut tadi kan udah dijelaskan ke teman-teman gitu. Jadi pohon gedenya segitu, tingginya segitu. Menurut saya dan menurut orang-orang kampung itu udah lama banget. Menurut pandangan jenengan secara batin, itu kira-kira pohon itu tuh ditanam apa memang numbuh sendiri? Terus langsung pertanyaan double ya. Iya. Sama kali itu duluan mana gitu? Kalau pohon rengas itu apa yang namanya tumbuh sendiri ya? Kalau pohon itu tumbuh sendiri, udah tumbuh dari dulu gitu kan. Kalau kali sama pohon rengas, duluan pohon rengas. Duluan pohon rengas. Duluan pohon rengas. Kali dua kali itu masih duluan pohon rengas gitu. Kalau dulu berarti masih hutan seperti itu ya? Masih hutan. Oke. Masih hutan banyak pohon-pohon yang gede juga. Kalau lebih spesifik lagi bisa ngeliat tahunnya. Tahunnya kurang lebih tahun 1700-an lah. 1700. Mau mendekati 1700. Berarti artinya kalau dia itu numbuh sendiri gitu di 1700, sekitar tahun 1700-an. Berarti itu kira-kira pohon rengas itu usianya sekitar 300 sampai 350 ya. Subhanallah. Berarti ini kalau kita tarik ke sesi yang kemarin kita ada di pohon asem yang asban itu hampir sama. Oh, iya. Tadi penjelasannya Mas Tuying secara penelusuran batin juga katanya sungai itu belum ada waktu pohon rengas itu numbuh. Artinya benar kita waktu membahas masalah asban itu kali dilempengin begitu kan ya. Oke, fix. Berarti meskipun ini fakta yang digali secara penelusuran batin tapi sinkron sama data-data yang ada gitu ya Mas Tommy ya. Oke. Rokok dulu. Iya, mau nyalain rokok dulu Mas. Biar agak enakan. Ini Mas tadi kan kita kan ke sana, terus aku juga ngetek di sana pas di bawah pohon rengas itu ada apa ya, ubi rampe. Ada ubi rampe, ada ya
layaknya ubi rampe yang disuguhkan gitu. Tapi aku nggak mau bahas itunya dulu. Jadi menurut warga sekitar dan ada 1-2 pengalaman orang di situ. Jadi di situ katanya buat tapa di pohon rengas itu dari dulu-dulunya kayak gitu. Apa nampak seperti itu dalam pandangan batin apa gimana, Mas? Nih, saya Pak dia. Bebas, Mas Pandu aja kali. Ya udah. Ada lah, pernah ada yang mencoba apa ya, iktikaf apa bahasanya, tafakur, Mendekatkan diri dalam olah batin ya. tapi dia lebih lari ke alam ya, enggak. Oh, di tempat itu memang pernah karena bukan gosip, artinya pernah ada orang yang bercerita bahwa dulu-dulunya di bawah pohon itu tempat untuk bertapa, tapi konotasinya lebih mereka beriktikaf, mendekatkan diri pada Tuhan, pada yang punya hidup, karena mungkin dekat sama sumber air begitu. Iya. Mas Tommy, terus jauh dari keramaian, Ketenangan. Iya, begitu. ketenangan. Oke. Iya, tapi nampak ya memang benar ada gitu ya. Ada gitu. Kalau titiknya di mana, Mas Pandu? Sebelah mananya? Ya di sekitar pohon aja. Sekitar pohon, Oh, di bawah ya. Yang tadi saya ke sana ya, Mas. di bawahnya lagi, Hmm? di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Ya, itu gini. Itu kan kali itu besar sekali ya. Yang kali Kemiringnya aja udah besar. Udah besar. Ditambah itu tambah besar. Itu percabangannya pas di tempuran itu kan orang dulu bilang itu kali ya dinamain kali Gayam karena aku neneknya dari sana. Jadi pinggir-pinggirnya itu pohon gayam semua. Banyak Mas. sekali. Konon katanya mbah-mbahku dulu itu main getek-getekan perempuan itu di situ. Bawa nasi cuman sekepel buat sangu gitu, mandi-mandian di situ. Itu dalam sekali. Kita bisa lihat nanti mungkin kawan-kawan kalau misalnya ada waktu 1 Oktober mendatang ya. Iya. Kalau dikeringin itu padahal kali yang ke arah Rawatan itu kan lebih kecil, tapi itu dalamnya Lebih dalam. hampir melebihi dalamnya kali Kemiri sendiri gitu. Nah, pada tahun 2005 kira-kira itu kan ada pelebaran sungai ya Mas Tommy. Iya. Itu pelebaran sungai dari Dinas Pengairan tentunya melibatkan alat berat gitu. Nah, di situ aku nggak nyaksiin karena waktu itu aku ada di Kulon gitu. Itu Cerita orang. dari cerita orang itu katanya alat berat di situ tuh nggak bisa buat Macet stuk di situ. iya stuck di situ ya, stuck di nggak situ. bisa nyisir bantaran sungainya begitu. Nah, itu gimana itu penjelasannya, Mas? Mungkin secara ilmiah, Secara ilmiah. karena usia pohon itu udah tua, akarnya juga semakin kuat. Ya. Semakin kuat. Kalau secara goib mungkin ada gangguan. Setiap pohon itu ada penghuninya, apalagi itu di sekitar bantaran dan percabangan kali. Iya, Mungkin iya, itu yang penyebabnya. tapi kita juga nggak semata-mata ngejudge bahwa itu semua karena Ulah goib. ulah goib Hmm, gitu ya, tapi bisa jadi karena penalaran secara ilmiah kita pakai alat berat dengan kekuatan sekian, sementara tadi ada penjelasan dari Mas Tuing usia pohon itu sendiri 350 tahun dan termasuk pohon keras gitu. Akhirnya mungkin ya Dari terjadi akarnya gangguan. udah semakin kuat, semakin Iya. di bawah, nggak tahu. Tapi itu ada cerita begini, setelah mereka akhirnya kan tetap menggali dari alam pikir gitu ya, mereka akhirnya kan ganti piranti lah, ada yang di hidroliknya diganti, tetap aja nggak mau jalan. Setelah komunikasi sama warga setempat, terus akhirnya minta izin atau semacamnya kayak gitu. Berarti ini ada faktor gaib dalam Tanda kutip lah. tanda kutip. Nah, itu seperti apa penjelasannya Mas Tommy? Ya bisa jadi ya. Mm. Adab tetap dipakai, mungkin Oh, kurang iya. umur kali ya. Benar mungkin lebih mengarah ke adab gitu. Iya, ya. harus ada izin lah, saling menghormati sesama makhluk. Walaupun dia nggak kelihatan, cuman kan rumahnya mau dirusak kan pasti Ya. ada perlawanan. Benar. Iya, karena waktu itu katanya setelah ada yang negor dari masyarakat, coba hubungin si ini, terus ada komunikasi, ada minta izin begini-begini, akhirnya bisa terlaksana begitu. Oh iya, ada yang terlewatkan satu pohon rengas itu kan termasuk pohon keras, apalagi
seusia itu ya, setua itu gitu. Pohon itu juga menurut penuturan banyak orang, apalagi orang dulu, ya pohon mistik. Benar kan? Kalau kita megang gatel. Ya, kita harus joget-joget katanya, ada mitos begitu baru nggak gatel gitu. Itu kayak gimana Mas Wando kayaknya itu? Terus sekedar mitos apa? Dia memang kalau pohon rengas itu apa ya? Tetap identik kata lah. Identik Emang ada getahnya getahnya, kali ya? getahnya. Nah ini ada sambungannya begini, menurut warga sekitar di situ ada khusus, pas di pertigaan sekitarnya itu ada tanah yang merah Mas Tommy. Nah ini hubungannya kita cari, jangan yang gaib-gaib dulu deh. Sama pohon rengas itu sendiri ada pengaruh nggak ke struktur tanah di situ? Mesti pengaruh lah. Dari getahnya mungkin pernah dia luka apa-apa kan. Oh iya. Iya kan. Terus dari cerita orang di situ kan ada makam Belanda ya. Iya, dari Nah, katanya makanya berbeda itu cara kata orang semua. Kita telisik dulu apakah benar ada makam seorang Belanda yang di situ, makanya tanah itu merah, tapi secara ilmiah Secara dari kayu lah ya kan, dari getah-getahnya. Baik, aku sempat ya, karena memang kita ada tema buat kita ngangkat pohon rengas itu, kita bicarain malam ini, akhirnya aku buka-buka referensi, ternyata memang pohon rengas itu dari getahnya sendiri memang beracun, dalam artian kalau dipegang kena kulit bisa iritasi, gatal dan yang lain-lain. Terus pigmen warnanya sendiri merah. Iya. Artinya bila mana, apalagi segede itu, aku bisa ngeliat dalam hayalan gitu ya. Segede itu paling enggak itu berapa puluh meter ke kanan kiri ke dalam, itu akarnya kemana-mana Mas Wando. Iya. Bila mana akar itu luka atau apa, warna merahnya bisa mempengaruhi tanah. Ini secara empiris ya, secara penalaran akal. Nah itu tadi kembaliin ke penjelasannya Mas Tommy. Ada konon ada cerita, makam ya, penggede Belanda yang dimakamkan di situ, akhirnya membawa material tanah dari tanah yang merah. Mas Tuying lagi apa bukan ini ya? Bagus ya gitu. Mas Tuying. Mas Tuying Mas gimana? Tuying Memang sebutkan ada lebih makam orang Belanda atau gimana? Coba. Mitosnya apakah itu Mitosnya. benar? Ya memang benar sih, Ada ya Mas ya? ada. Berapa orang? Banyak. Yang gede, yang penggedenya tuh banyak, ada 5 orang lah. Itu mati secara ilmiah apa ada sesi pemberontakan Konflik perang ya? Konflik ya. ya, dengan pribumi ya? Iya. Ya. Yang pribumi juga ada sih itu sekarang banyak. Mungkin sosoknya Mas Wandu. Prajurit, tapi nggak mau diungkap. Ya udah cukup. Baik, ini tadi kawan-kawan, saya sempat tadi nanya, tadi secara alam pikir, secara harfiah, kemungkinan warna merah yang ada di tanah seputar situ terpengaruh karena getah dari pohon rengas tadi, tapi bisa jadi karena ada cerita-cerita masyarakat bahwa di situ ada kuburan para Belanda, prajurit Belanda. Ternyata tadi penerusannya Mas Tuying juga berhasil mendapatkan fakta baru, fakta yang digali secara batin ya, bahwa di situ memang benar ada makam prajurit-prajurit Belanda gitu, dengan yang gede, pangkatnya gede sekitar 5 orang dan yang lain banyak. Dan waktu itu di tahun itu pernah terjadi clash dengan Pribumi gitu. Tapi memang ini yang paling penting, emang membawa material tanah merah itu dari tempat tertentu apa enggak Mas Tuying? Enggak sih, emang dari situ. Tanahnya asli situ. Berarti Mungkin dari faktor getahnya iya, dari penumbukan sampah ya. nah, Sampah kan lama-lama mengering, itu bisa berubah warna pigmennya. pigmen Iya, begitu ya. apalagi itu rindang, nggak pernah terkena erosi. Istilah kata dia nggak bercampur dengan tanah yang di bawah, dia selalu menumpuk ke atas, jadi lebur, jadi merah ya. Berarti lebih fix, memang ini kan nilai leluhur menggali fakta-fakta yang memang bila mana ada fakta yang tertulis, yang dibukukan, kita sinkronkan dengan fakta yang digali secara batin gitu. Tapi karena memang tadi dari penerusannya Mas Tuying sendiri, di situ tidak menemukan bahwa ada material tanah khusus dari daerah gunung misalnya yang merah gitu ya, untuk dibawa ke situ.
karena di situ juga tanah semua, makam tinggal dimakamin gitu Mas Telinga. Iya. Berarti lebih cenderung pengaruh merahnya itu karena pigmen dari getah rengas tersebut. Ini pendapat ya, tapi Secara ilmiahnya. iya secara ilmiahnya seperti itu. Baik. Itu fakta yang menarik ya di situ ya. Ada sesajen. Ya, Oh iya, Iya kan? benar. itu nanti kita akan ke sana. Tapi ini gini Mas Tommy, kalau pertemuan dua sungai selalu membawa air tentunya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu, selalu membawa material lumpur tentunya. Nah, kalau pertemuan dua sungai biasanya terbentuk sebuah delta, penumpukan lumpur-lumpur itu yang akhirnya mengeras, dan di sana juga ada seperti itu. Nah ini menariknya begini, kalau tadinya ada tanah gitu, biasanya gitu kan untuk makhluk di luar kita tentu ada wilayah-wilayah. Apakah penumpukan tanah yang baru itu juga termasuk tanah bebas atau masuk wilayah ke sana ke sini gitu Mas? Kamardikan lah. Masuknya Bebas merdeka zona ya? ekonomi ya. Zona bebas lah. Itu termasuk zona Manusia. bebas. Tapi Masuk zona bebas, makanya lebih menakutkan, lebih menyeramkan. berarti Nggak zona ada bebas tatanan di itu situ. semua goib dari arah manapun berhak Iya. untuk lalu lalang di situ. Nah ya benar. Makanya menjadi auranya makin negatif kan. Oke, gini, aku juga Mbak Buyut gitu kan dekat-dekat situ pernah ada cerita bahwa dulu pernah mereka Mbak Buyutku dulunya gitu memandikan seekor kerbau. Itu pas di gundukan tanah yang ya delta tadi lah. Tak taunya itu ambles, hilang nggak tahu kemana. Cuman karena orang dulu kan bilangnya di loro di bawah ini gitu. Iya. Orang dulu selalu menghubungkan dengan yang Klinik ya, yang klinik ya. Klinik. Dari faktor alam, lumpur itu semakin menumpuk tapi kan nggak semakin mengeras, nggak menjadi jadas. Iya. Harus melalui proses yang agak lama. Nggak secepat itu. Nggak terlalu padat. Terlalu padat, jadi dia bisa ambles sendiri dengan beban dia, ya kan? Air dengan tekanan yang rendah dia pasti ambles. Kalau tekanan tinggi dia naik kan. Iya. Kalau kita hubungkan begini kawan-kawan, kalau dulu material lumpur benar-benar yang dibawa material lumpur, tidak belum bercampur sampah. dengan sampah, terutama sampah plastik, Iya. yang akhirnya menjadi pengerasan, penumpukan plastik. Artinya jika lumpur-lumpur itu saling dari arah sini ya kan numpuk dari numpuk, iya akhirnya mereka kayak dataran tapi sebenarnya itu gembur ya kan. Iya. Kalau di bawahnya memang ceruk, ada palung yang dalam, otomatis ambles. ambles. Kayak lumpur hisap ya. Iya, Makanya para tetua dulu jangan mancing di situ, Iya. jangan berenang di situ, karena di situ ada lumpur hidup katanya. Ada yang lorot, tapi cenderung yang lumpur hidupnya itu ya. Oke. Itu fix lagi, kita ada penjelasan. Tapi kalau memang iya itu kan tadi kita penararannya secara alam pikir ya. Alam pikir, logika ilmiah. Ada beberapa kejadian di situ katanya pernah lihat ini, lihat penampakan yang lain-lain. Ada korban juga di daerah situ. Apakah ada juga kaitannya dengan goib, Mas Tommy? Ya pasti kalau udah korban orang nyangka goib. Tapi memang ada yang bermain gitu. Ada tetap Tetap ada ya. cuman sedikit karena kesalahan sendiri ya. Tapi tetap ada asbab yang dohir ya, Iya. asbab dari kesalahan manusia itu sendiri. Seperti penjelasannya kemarin di pintu seng ya. Ya, aman. Ini kan aman. Oke. Tadi kembali lagi ke tadi yang kita temukan fakta di lapangan gitu. Sesajen. Ada sesajen dan tadi juga kita di sana menjumpai dua orang pemancing. Mereka sangat antusias mau ngapain gitu. Enggak, kita cuma pengen tahu. Oh di sana itu temitnya begini-begini, buat minta begini. Yang bener kataku kan begitu. Tapi ternyata di sana itu tadi Memang kita dijumpai, menemukan iya. ada sesaji dari beberapa ubi rampai yang kita akrab banget masyarakat Jawa, dan ada dua rokok gitu. Itu gimana?
dengar-dengar di situ juga buat gelontang bahasanya gitu Iya, loh. kalau ngomongnya sekarang emang buat seperti itu. Gelontang itu kawan-kawan buat yang nggak familiar untuk kata-kata gelontang itu Togel. kata umum bidang pertogelan gitu. Jadi nyari angka lewat media itu nanya ke gaib dengan penyuguhan atau komunikasi tertentu dengan mereka. Gimana Mas Wandu, penelusuran dengan memang banyak orang melakukan itu atau enggak? Banyak, Mas. Banyak. Untuk sekarang banyak. Untuk sekarang banyak. Untuk Apalagi sekarang banyak. pohon-pohon yang tinggi, udah mindsetnya itu pohonnya kuat. Oke. Ya. Tambahin Mas Tuying. Aku tak beresin ini dulu kabelnya tadi. Iya. Ya orang zaman-zaman kayak gini sih ya, serba susah. susah. Ya mau nyari kerjaan juga susah, Jalan pintas. jalan pintas itu kan ya. Bukan berarti membenarkan, tapi iya. mungkin dampak dari itu Iya. ya karena kurangnya. Cuman zaman sekarang kan kayaknya udah itu biasa, Bukan hal yang tabu. lazim, udah lazim, udah nggak tabu, udah nggak jadi tabu, ya kan? Jadi tak bahasain ke teman-teman dari penjelasan tadi Mas Tommy, nanti disambung ke mereka lagi, ke Bro Tuying juga, Mas Wandu juga. Begini, tadi di awal disebutkan, saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa di situ di bawah pohon rengas itu sendiri pernah beberapa kali para tetua leluhur itu bertapa atau semedi untuk mendekatkan diri kepada yang holik. Ya. Karena ketenangan tempat itu sendiri jauh dari pemukiman. Keasrian alam. Artinya dengan tadi banyak orang yang gelontang cari angka, nilai fungsinya berubah ya Mas. Berubah. Tony? Iya. Iya, jadi nilai fungsinya berubah itu menyingkapi hal tersebut gitu. Ada mungkin message yang bisa disampaikan gitu Mas. Kayaknya ada yang beda soalnya ini Mas Wandu gitu. Nah, Silakan. Ya mungkin itu menjadi hal yang biasa untuk sekarang, padahal itu tidak diperbolehkan ya, ya, menjadi umum. Itu yang miris. ya. Jadi artinya begini. Ada Tapi yang jadi hebat, kitabnya bisa pemersatu loh. Nah itu, ini yang mau tak sambung ke Kitab bahasa apa itu, Inggris. Mas? Pribon. Oh iya. Ini luar biasa sekali. Jadi beberapa hari terakhir memang panas terik gitu. Malam ini kita ada rahmat dari Gusti Allah Taala. Ini mau Ini dikasih gerimis, Percepatan. kasih berkah. Ya kita lebih percepat lagi. Jadi kesimpulan tadi ya dari obrolannya yang barusan, artinya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang nggak boleh dikerjakan. Kayak tadi masang nomor, gelontang, cari nomor di pohon gede dan lain-lain. Itu karena memang banyak orang yang melakukan, akhirnya menjadi hal yang umum, akhirnya hukumnya seolah-olah berubah, ya kan, menjadi lumrah, karena dilakukan orang banyak. Seperti itu ya Mas Tommy. Sementara itu di tempat itu dulu justru sebaliknya, itu tempat untuk mendekatkan diri. Seperti itu Mas Wandu. Kalau yang besar itu yang agung. Kalau di agama-agama lain ya, Iya. ya yang besar yang agung. Dengan kekokohannya, dengan gigihannya menghadapi era-era dia tetap berdiri tegak. Iya. Kita harus mengikuti cara dia, Benar. mengikuti zaman. Malah sekarang dibalikin. Dibalik. Iya. Jadi Kita menjadi kemana? Masa pemaknaannya yang animisme ya. iya. Kayak gitu ya. Kalau dari leluhur kita yang besar yang agung. Benar. Dari leluhur kita, Yang besar yang agung untuk menunjukkan kebesaran dari Sang Pencipta sang sendiri. pencipta sendiri. Jadi kita kalau ke sana kita menyuguh itu bukan untuk ngasih kededemit, Kita untuk mendekatkan. mendekatkan dan menghormati alam. Menghormati alam. Kalau sekarang yang ada pohon gede, yaitu ada demitnya kita pintain. Dimintain. Karena yang minta banyak, nomor juga udah jadi umum. Karena umum itu lazim dilakukan dan hukumnya diremeng-remeng gitu ya. Jadi alami. Iya. Jadi ada pergeseran mungkin buat saya sendiri. Pergeseran nilai-nilai leluhur kita loh. Iya, ada pergeseran nilai-nilai leluhur. Mereka tadi di pohon rengas tadi mereka bersila, bersemedi untuk mendekatkan diri, mencari ketenangan untuk bisa mencapai ketenangan yang tinggi ya. Tapi sekarang jadi nilainya berubah untuk hal seperti itu.
Ya kita nggak menghakimi siapapun, ya teman-teman cukup cerdas buat menilai ini semua gitu. Oke, kita menuju ke mistiknya. Tadi ada yang mesti ying berat ini. iya kayaknya udah mukanya udah angel-angel kata orang Jawa gitu loh. Mas Toying, tadi Ya. kan ada beberapa spot, aku juga pernah tadi aku sempat nangkring. Iya. Itu persis loh, aku pernah mancing di situ berkali-kali, tapi karena ada Mas Toying mungkin ya, ada teman-teman agak berani sedikit. Iya. Jadi tadi kawan-kawan aku nangkring pasti bambu yang rubuh. Itu praktis kalau kita salah injek bambu yang kering, aku nyebrus ke situ, itu dalamnya sekitar kalau air lagi pasang kayak sekarang 6 sampai 7 meter seperti itu. Dan naiknya akan susah sekali. Ya kalau aku ditolongin sama kalian, kalau enggak kan gimana gitu loh. Nah itu Mas Toying, tadi sebelah kirinya ada semacam ceruk. Dan kalian berdua loh, aku nggak ngomongin Mas Tommy. Kalau Mas Tommy lagi pegang kamera tadi. Di situ tak sambungin sama omongan warga-warga yang pernah melihat, juga pemancing. Ada melihat penampakan buaya putih. Gitu. Dan dengan di situ ngomong katanya ada istana. Iya, benar. Iya. Ada gitu. Bentuknya seperti apa? Seperti apa kalau dalam Anda? Dari perut ke atas ya. Dari perut ke atas Itu manusia. Perut ke atas manusia. Iya, dari perut ke bawah itu Buaya, tapi tanpa ekor. tanpa ekor. Oh, bisa disebut buaya yang nggak ada ekor. Yang buaya buntung. Kalau aku ngomong buntung kan takutnya nggak buntung, emang nggak ada ekornya gitu. Dan dia sekarang ada di sini. Iya Mas Tuy. Iya, ada. Tas apa ya? Kan jenengan yang translate. Iya, ya. Iya. Ini. Silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab. Nggak menjawab. Nggak. Baik. Oke. Ini lagi ngobrol di seputar tempatnya panjenengan. Sekarang panjenengan ada di sini gitu. Itu benar di sana tempatnya jenengan, istana jenengan. Sosoknya di mana? Sosoknya di Saat mana ini? Mas Tuyeng? Iya saat ini. Ada di belakang Mas Pandu. Lagi-lagi senangnya di belakangnya Mas Pandu. Tapi kalau datang ke sini itu berbentuknya seperti manusia. Foto ya. Foto berbentuk manusia. Ini sosoknya cowok apa Tapi ada cewek? perbedaan cowok. Ada Cowok. perbedaan. Jadi dia rajanya ya. Dia rajanya. Untuk bentuknya semacam seperti apa? Adakah ciri-ciri khusus untuk kayak orang-orang tempo lama apa kayak yang sekarang gitu? Cewek cantik lah. Cowok. Cowok. Cowok Ganteng. ganteng. Perbedaannya nggak ada mas. Ininya nggak ada apa ya namanya lakukan bibir, nggak ada. Ini alhamdulillah hujannya makin agak gede, tak cepat ya. Iya. Kami. Ada yang ingin dia sampaikan atau enggak Mas? Ya sedikit marah, diusik seperti diusik. Kita nggak mengusik. Gimana Mas? Cuman kita nggak mengusik, kita ingin mengetahui. Mengetahui. Suatu kapan kita ke situ, kita punya adab. Iya. Iya, Manusia harus punya lebih unggul adabnya daripada mereka. iya. Itu Paling aja. enggak dengan mengetahui Enggak. panjenengan ada di sana, ada istananya, ada lingkupnya dengan kita sebagai manusia kan punya adab. Kalau kita nggak punya adab, jenengan marah. Iya. Makanya ini kan biar ngerti, oh ya ada jenengan seperti itu. Ya, bisa diterima begitu. Iya. Harus bisa ya Mas Tommy ya. Bisa. Oke. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Oh ya, sosok lagi ini mumpung belum terlalu gede. Katanya para pemancing juga sering melihat penampakan Banaspati. Ya, situ juga banyak. Hah? Banyak situ. Enggak, itu kan Iya. campuan begitu. Seringnya dia menampakkan di areal mana gitu. Di dekat sama pohon itu loh. Di Pohon dekat yang sama gede, pohon. pohon rengas yang gede. Oh, di dekat pohon. Kadang rengas. seberang, kadang ke sini gitu. Balik lah. Tapi ada cerita juga loh mas. Cerita gimana Mas Pandu? Dari warga sekitar itu ada seorang pemancing Hmm? mendekati maghrib lah. Mendekati maghrib, benar? Itu pernah dipanggil disuruh Kelihatan. pulang. Disuruh pulang. Disuruh pulang itu dipanggil sampai 3 kali, nggak mau pulang-pulang. Oke. Pingsan di situ. Langsung pingsan. Langsung pingsan di situ. Tadi yang paling grace juga ada kawan yang kebenaran tadi ikut beres-beres. Kita bantuan juga di sini ngomong bahwa ada orang bukan daerah sini, dia juga mancing, tapi tampakin sosok
beruncul yang kayak pernah Iya. dibawain di Riang Biru gitu, dia ngikut sampai ke rumah kemana aja seperti itu Mas Pandu. Jadi mungkin ini bukan kita mengagungkan sekali kemiri, tapi momok buat kawan-kawan yang sebelah timur. Biasanya kalau diajakin main kemari, apa mancing kemari, ayo kita mancing ke sana. Mana kali kemiri ya? Enggak. Kata di sini gudangnya beruncul seperti itu. Katanya seperti Dan itu. sebaliknya, Dan Dan kita nggak berani ke sana kita kalau orang juga sini, nggak berani ya. ke sana. Artinya akan seseram apapun, semenakutkan apapun, kalau kita biasa akan terbiasa seperti itu Mas Tommy ya. Nah, jadi ini sebenarnya niatnya Masih lama. mau agak lama lagi, mau ada yang kita akan bedah. Ternyata memang Alam kita- lah. alam menghendaki ini udah mulai turun hujan, kita safety buat kamera dan lain-lain. Iya. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan aja. Jadi begini, Mas Tawi silakan kesimpulan. Oh gitu. Tak wakilin ya. Iya. Jadi sebaik apapun kita, siapapun kita saat ini, tentu nggak lepas dari leluhur kita di masa lalu. Sudah seyogianya, sudah sebaiknya kita mengambil nilai baik, nilai luhur dari leluhur kita untuk dibawa sampai kapanpun. Termasuk contoh yang ada di kisah tadi tentang pohon rengas. Leluhur kita dulu di sana duduk menenangkan diri, bermunajat kepada Allah untuk lebih mendekat. Sekarang beralih fungsi, beralih namanya apa ya, itu menjadi ke praktek-praktek yang tidak Pemujaan. baik, pemujaan dan lain-lain. Nah itu sangat miris sekali. Semoga dengan adanya kita menyampaikan ini, setiap hati terutama yang ya kita nggak mau nyebut siapa bisa tergugah ya Mas Tommy. Oh iya ya seperti itu. Dan tadi nggak semua hal yang berkaitan dengan air, kejadian mistik seperti yang kemarin di Bendungan Sidapura, semua adalah ulah gaib. Iya. Tapi bisa dinalar secara alam pikir. Kita udah punya akal untuk mencerna segalanya. Nah, seperti itu. Jadi apapun, ada fisik, ada dohir, ada gaib, ada malam, ada siang, ada pahit, Semua ada manis, berpasangan. semua berpasangan, keseimbangan. Kita harus bisa ini ya, menyingkapinya Menempatkan, dengan menyikapi. baik. Begitu. Oke cukup ya ini. Hujannya makin deras ya. Oke, kita minta maaf sama teman-teman bila mana ada sesuatu yang baik. Banyak kekurangan lah karena Ya, ada misalnya ada sesuatu yang baik ya monggo, kalau ada yang mau diambil, tapi tentu banyak kekurangan, banyak kealpaan kita atas nama Nilas Luhur, tim yang ada di sini, kita minta maaf ke teman-teman semua. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi untuk menyuguhkan sesuatu yang lebih baik tentunya ya. Iya. Cukup ya Mas Tuying? Ya cukup. Oke, ini hujannya udah mulai tambah ini. gede hujannya. Oke, semoga kalian selalu tahu teman-teman gitu, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu sehat dalam masa yang sekarang ini dan sampai kapanpun. Semoga teman-teman selalu diberi yang terbaik oleh yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.